Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita semuanya sudah dipuaskan, disegarkan, bahkan dikuatkan lewat pujian penyembahan yang kita sudah lakukan sebentar lagi, Bapak Ibu. Sekarang waktunya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan hati di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami masih bisa bersekutu dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan kami akan menerima kebenaran firman-Mu, karena kami percaya Tuhan ada kuasa, ada kehidupan, ada pemulihan, kelepasan, bahkan kemerdekaan, kesembuhan, bahkan ada berkat-berkat, kesejahteraan, sukacita lewat firman-Mu. Urapi kami semua Allah Roh Kudus, terlebih hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Ambil alih penyampaian firman ini dari awal sampai selesai. Lawat kami Tuhan, berkati kami lewat firman-Mu. Kami mau katakan kami cinta firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan, kami butuh firman-Mu lebih daripada segala-galanya. Biar lewat kebenaran firman-Mu yang lemah dikuatkan hari ini, yang sakit menerima kesembuhan ilahi, yang terikat terbelenggu dibebaskan, yang bersusah hati Kau hiburkan Tuhan Yesus, yang jatuh Kau angkat, yang berdosa Kau ampuni. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Nah, tidak lama-lama saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kelima. Ini adalah sambungan khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saudaraku. Efesus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-14 sampai ke-21, dengan tema yang sama. Waktu itu temanya adalah hidup anak-anak Tuhan. Nah, hari ini juga kita dengan tema yang sama, yaitu lanjutan dari khotbah yang kemarin, itu hidup anak-anak Tuhan atau cara hidup anak-anak Tuhan. Amin. Saudara yang sudah menemukannya, mari kita buka Alkitab kita semuanya. Saudara yang bawa Alkitab, buka Alkitab saudara. Yang tidak bawa Alkitab boleh buka di HP saudara, tapi pastikan saudara bukanya firman Tuhan. Amin. Kita mau berikan waktu kita yang singkat ini untuk konsentrasi mendengarkan firman Tuhan yang hidup, karena kita percaya firman Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Haleluya. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara boleh ikuti di dalam Alkitab saudara masing-masing. Dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang 14 sampai ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saya percaya semua kita yang sudah hadir dalam ibadah kita hari ini adalah anak-anak Tuhan yang merindukan firman Tuhan. Amin. Mari kita lihat saudara, di ayat yang ke-14 ini dikatakan seperti ini. Rasul Paulus berbicara, memberitahu kepada jemaat yang ada di Efesus, dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah,
kata bangun ini bisa bangun dari tidur secara jasmani, tetapi yang lebih disampaikan di sini, saya percaya yang dimaksud bangun di sini bukan saja bangun dari ketiduran jasmani kita, saudara. Karena kalau bangun dari tidur jasmani, nggak usah Tuhan bilang pun kita dibangunkan setiap pagi oleh Tuhan, kita bangun dari tidur kita. Tapi saya percaya yang dimaksud di sini, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Saya percaya di sini tidur maksudnya ini bukan tidur jasmani, tapi tidur secara rohani, saudara. Mati di sini bukan mati secara jasmani, tapi mati secara rohani. Firman Tuhan berkata, bangunlah bangunlah hai kamu yang tidur. Nah, tidur ini, saudara, orang kalau tidur secara jasmani saja, saudara, orang kalau tidur secara jasmani saja itu tidak sadar, apalagi tidak berdaya, apalagi tidak tahu apa-apa yang terjadi. Orang kalau lagi tidur ya tidak berdaya, tidak sadar gitu, atau tidak tahu apa yang akan terjadi. Sehingga apapun yang terjadi, kalau tidak dibangunkan dia tidak akan tahu. Itu tidur secara jasmani. Nah, saya yakin juga bahwa secara rohani pun, kalau kita tidur secara rohani, maka kita tidak akan tahu apa-apa, khususnya tentang Tuhan. Kalau kita tidur atau mati secara rohani, saudara, kalau mati ya secara jasmani aja, kalau mati itu diam, tidak bergerak, tidak dapat merasakan apa-apa. Itu kalau mati. Nah, mirip-mirip ini tidur dan mati. Cuma kalau tidur dia masih bergerak, masih bisa merasakan. Tapi kalau mati, mau secara jasmani atau secara rohani apalagi, saudara, artinya dia itu diam, tidak bergerak, tidak dapat merasakan apa-apa. Nah, firman Tuhan mengajak kita hari ini, memberitahu kita hari ini, sebagaimana Rasul Paulus memberitahu waktu itu kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, kitab ini juga, firman Tuhan ini juga ini untuk kita. Firman Tuhan berkata, bangunlah hai kamu yang tidur. Sebab kalau kita tidur, kita tidak akan sadar. Seperti orang tidur jasmani, tidak ada daya. Artinya tidur secara rohani. Makanya banyak kadang-kadang kita anak-anak Tuhan, saudara, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, melempem, kata kalimat-kalimat kita biasanya, lemah. Bahkan kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, kita tidak tahu apa-apa tentang kehendak Tuhan, kita tidak tahu apa-apa tentang keinginan Tuhan. Bahkan kita juga tidak tahu apa-apa tentang hidup kita. Kenapa? Karena kita tidur. Apalagi mati, diam, 1000 bahasa, tidak bergerak, saudara, bahkan tidak dapat merasakan apa-apa. Nah, ini yang saya percaya, ini yang Tuhan maksudkan. Jangan sempat kita sebagai anak-anak Tuhan tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, tidak tahu apa-apa tentang keinginan Tuhan atas hidup kita, tentang rencana Tuhan, bahkan tidak tahu, bahkan tidak bisa lagi merasakan. Jangan sempat. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah hai kamu yang mati. Amin, saudara. Dan dikatakan di sana, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Saya percaya namanya bercahaya itu artinya Kristus akan berkarya dalam hidup kita. Nah, bagaimana Tuhan mau berkarya dalam hidup kita kalau kita melempem, tidak berdaya, lemah, bahkan tidak bergerak, saudara? Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengajar yang mengingatkan kita kembali, membaharui hati kita kembali, membangkitkan semangat gairah kita kembali. Amin, saudara. Nah, ayat yang ke-15 dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Wow, Tuhan suruh kita perhatikan bagaimana sih kita hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya ini saya yakin, lihatlah hidupmu, keberadaanmu, hati pikiranmu, karaktermu. Lihat hidupmu, sadarilah, perhatikanlah baik-baik dengan seksama bagaimana kamu hidup. Apakah hidup kita mencerminkan hidup anak-anak Tuhan? Karena tema kita tadi hidup sebagai anak-anak Tuhan, atau gaya hidup anak-anak Tuhan. Apakah hidup kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan,
Apakah hidup kita ini menunjukkan, mencerminkan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang dikatakan ahli waris kerajaan Allah, saudara. Tuhan bilang, perhatikan bagaimana kamu hidup. Sering sekali yang kita perhatikan hidup orang lain, sehingga sering sekali kita menuding, menghakimi, menjudge. Kenapa? Karena kita sering melihat, memperhatikan kehidupan orang. Padahal firman Tuhan jelas-jelas mengatakan, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Apalagi kita di akhir zaman ini, di zaman corona ini, saudara, sudah 1 tahun lebih. Bagaimana kita hidup? Apakah hidup kita semakin maju di dalam Tuhan atau semakin mundur? Karena saya percaya kehidupan anak-anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, gak ada yang namanya diam. Kalau kita tidak maju dalam Tuhan, sudahlah pasti kita mundur. Karena kehidupan kekristenan itu adalah seperti melawan arus air. Tidak ada kata diam, saudara. Waktu kita diam, maka kita sedang tertinggal dan mundur ke belakang. Nah, perhatikan kata Tuhan. Saya mau tekankan di sini, perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan kita perhatikan bagaimana orang hidup, tapi mari kita perhatikan bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Bagaimana kita hidup? Apakah hidup yang kita jalani adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah kehidupan yang kita jalani hari-hari ini kehidupan yang menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang, bagi keluarga sekeliling kita, teman-teman pekerjaan dan pelayanan kita? Atau kehidupan yang kita jalani sekarang ini adalah kehidupan yang menyakitkan hati Tuhan, atau menyakitkan hati orang lain? Atau hidup kita begitu-begitu saja, berjalan seperti orang Israel di padang gurun, jalan di tempat, tidak ada kemajuan? Apakah kita masih seturut kehendak Tuhan, atau kita sudah menyimpang jauh dari kebenaran Tuhan, dari arahan Tuhan? Atau kita sudah meninggalkan Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara, ya. Dan firman Tuhan hari ini berkata, perhatikan dengan seksama, dengan teliti, dengan sungguh-sungguh. Itu maksudnya, perhatikan bagaimana kamu hidup. Apakah hidupmu memuliakan Tuhan? Apakah hidup masih selaras dengan Tuhan? Apakah hidupmu masih mencari Tuhan? Apakah hidup kita masih semangat di dalam Tuhan? Apalagi setelah corona ini, saudara. Kita tidak bisa menghalangi apa yang terjadi di muka bumi ini, ya. Tetapi kita bisa melakukan senantiasa apapun yang terjadi, mengatur hidup kita supaya hidup kita itu tetap ada di dalam koridornya Tuhan. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, saya cek tadi, bebal itu apa? Jangan seperti orang bebal. Bebal itu artinya bodoh, saudara, degil. Dan firman Tuhan berkata, bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, jangan seperti orang bodoh. Nah, bodoh itu bukan bodoh tidak tahu menghitung, tidak tahu membaca, bukan. Bodoh yang dimaksud di sini tidak tahu apa-apa tentang kerinduan Tuhan atas hidup kita, tidak tahu apa-apa tentang keinginan Tuhan, tentang arahan Tuhan, tentang perintah Tuhan. Karena hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita ada peraturan, ada undang-undang kerajaan surga bagi saya dan saudara yang sudah dipilih oleh Allah, yaitu Alkitab kita, saudara, ya. Jangan seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Saudara, orang bodoh tidak tahu apa-apa. Nah, saya yakin dan percaya bukan saja tidak tahu apa-apa, tidak mau tahu apapun. Nah, ini yang paling bahaya. Jangan seperti orang bebal. Bebal itu kalau menurut saya selain daripada bodoh, degil, tegar tengkuk, bebal itu adalah, ya tegar tengkuk sih. Bebal itu adalah dia sudah tahu apa yang baik buat dirinya, dia sudah tahu apa yang menyenangkan Tuhan, dia sudah tahu apa yang membangun imannya, tapi dia nggak mau tahu. Masa bodoh begitu. Seperti sekarang ini ada lagu TikTok, ya, saya lihat, saya terkejut, lagu tentang masa bodoh gitu, ya. Itu bukan lagu untuk saya dan saudara, amin. Ada banyak lagu yang bisa kita naikkan, nyanyikan, yang memberkati diri kita, memberkati orang lain, bahkan memuliakan Tuhan. Kalau masa bodoh itu, saudara, saya percaya itu bukan lagu yang semestinya kita nyanyikan, ya. Ya, bukan soal dosa atau tidak, sah-sah saja, tapi saya rasa sangat-sangat tidak bagus untuk kita ucapkan masa bodoh gitu, ya.
kita bukan orang yang masa bodoh. Kita adalah anak-anak Tuhan yang punya kepedulian satu dengan yang lain. Kita punya perhatian satu dengan yang lain, ya saudara. Nah, firman Tuhan sekali lagi saya kasih tahu di sini, dia berkatakan, karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal atau seperti orang bodoh, tetapi seperti orang arif. Apa itu orang arif, saudara? Arif itu artinya bijaksana. Bijaklah menjalani hidup kita. Artinya bijak itu berhikmatlah. Selalu saya kasih tahu arti orang berhikmat itu begini. Biasa saya kasih tahu. Berhikmat itu, ini pemahaman saya ya, yang sangat-sangat sederhana. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan dia selalu memilih yang benar. Amin. Saya ulangi. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang salah, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang dosa. Dia bisa membedakan dengan jelas. Dan dia selalu memilih mana yang benar, mana yang baik. Nah, itu berhikmat, ya. Jangan dia bisa membedakan tapi dia pilih yang tidak baik. Itu gak berhikmat namanya. Atau bijak. Orang yang bijaksana itu seperti itu, dia bijak. Nah, jadilah seperti orang arif, orang bijak, orang berhikmat. Artinya kita harus tidak sembarangan menjalani hidup kita. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki kebijakan untuk memilih segala sesuatu dengan bijak dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Kita perhatikan bagaimana kita hidup. Mari bijak menjalani hari-hari kita. Mungkin kita masih jauh dari kesempurnaan, tapi kita mau belajar. Mari kita dengan bijak. Artinya bijak di sini apa? Jangan kita cuma bisa memperhatikan kehidupan orang lain. Kembali lagi saya mau sampaikan, mari perhatikan bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai anak-anak yang sebaliknya? Karena tinggal dibalik-balikkan, saudara. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita mengaku anak Tuhan, kita percaya kepada Yesus dan Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita yang baik, yang maha kuasa, maka kita juga akan menjalani kehidupan seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Amin. Ayat yang ke-16. Nah, saudara perhatikan di sini dikatakan begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Semua umat manusia di muka bumi ini punya waktu yang sama, 24 jam dalam satu hari. Dan Tuhan bilang begini, pergunakan waktu yang ada. Tuhan gak bilang begini, pergunakan semua waktu untuk aku. Tuhan itu baik banget, sangat amat baik, saudara. Dia tidak bilang pergunakan semua waktumu untuk aku, tidak. Dia bilang pergunakanlah waktu yang ada. Artinya Tuhan juga tahu bahwa kita ada waktu kita untuk bekerja, ada waktu untuk kita istirahat, ada waktu untuk kita mungkin refreshing gitu ya, menghibur diri atau cuti gitu. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk bekerja, saudara. Ada waktu untuk ngapain lagi? Pokoknya yang lain-lain. Tetapi jangan lupa, ada waktu untuk Tuhan. Kita harus punya waktu untuk Sang Pemberi waktu itu sendiri, yaitu Yesus Tuhan kita. Kita harus menyediakan waktu untuk Sang Sumber kehidupan kita. Saya percaya kalau hari ini kita masih ada, bahkan masih bisa beribadah bersama-sama, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dimanapun kita berada saat ini, saya yakin dan percaya kalau hari ini kita masih ada, masih hidup, bahkan masih sehat, masih menikmati berkat, terlebih lagi kita masih bisa beribadah bersama-sama seperti ini, saudaraku. Itu semua karena Tuhan masih memberikan kita waktu, karena Tuhan masih mengizinkan kita menikmatinya. Oleh karena itu, sesuai firman Tuhan katakan hari ini, pergunakan waktu yang ada, artinya sisihkanlah waktu, utamakanlah Tuhan. Ada waktu tidur, ada waktu istirahat, ada waktu bekerja, ada waktu makan, tapi jangan lupa pastikan ada waktu untuk Tuhan. Saya mau tekankan, pastikan ada waktu kita untuk Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Apa maksudnya pastikan ada waktu untuk Tuhan? Jangan buang-buang waktu, jangan sia-siakan waktu kita. Jangan habiskan waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia. Oh, mungkin ada yang berkata, kan sekarang lagi musim corona, lockdown.
nggak bisa kesana kemari. Saya yakin juga salah satu saja dari sekian banyak ya. Saya yakin juga salah satu Tuhan izinkan juga corona ini untuk kita ada waktu dengan Tuhan. Karena mungkin selama ini kita sudah terlalu amat sibuk dengan segala sesuatu. Walaupun sesibuk apapun seharusnya kita ada waktu. Mungkin kita tidak bisa sekarang melayani sebebas-bebas seperti selama ini, berkarya untuk Tuhan sebebas selama ini. Seperti kami juga harus pulang dari ladang pelayanan dari Malaysia ke Indonesia. Tetapi sesulit apapun, bangun pagi kita harus ada waktu dengan Tuhan. Mau tidur malam kita harus ada waktu dengan Tuhan. Bahkan di selang-selang hari, mungkin ada yang bekerja, berkarya apapun, pastikan ada waktu untuk Tuhan. Apa maksudnya ada waktu untuk Tuhan ini? Pergunakan waktu yang ada. Jangan sempat gak ada waktu untuk kita beribadah. Kalau kita tidak bisa beribadah di gereja karena sekarang lagi musim corona ini ya, corona ini belum pergi-pergi ya. Tuhan belum angkat si corona ini. Pastikan kita beribadah secara pribadi. Secara pribadi kalau masih single. Kalau sudah berkeluarga dengan keluarga, dengan suami, istri, anak-anak, dengan teman-teman, bagi teman-teman yang ada di Malaysia, di hostel ya. 2 orang, 3 orang sendiri pun harus beribadah. Tidak ada ayat berkata kalau musim corona nanti gak apa-apa, anak-anak Tuhan gak beribadah, gak ada. Saudara. Kalau musim sulit nanti, kalau pemerintah gak kasih buka gereja, ya gak apa-apa, gak ibadah, gak ada. Yang ada Tuhan bilang begini, beribadahlah dengan takut dan gentar. Bahkan Tuhan berkata jangan kau meninggalkan persekutuan ibadahmu, kata Tuhan. Persekutuan ibadah itu tidak harus di gereja. Bisa di hostel dengan teman-teman. Seberapa orang bisa. Bisa di keluarga masing-masing. Pergunakan waktu. Minimal bersekutu dengan Tuhan. Berikan waktu untuk menyembah, memuji Tuhan. Jangan dengan yang lain-lain kita punya ada waktu Bapak Ibu. Tapi mari berikan waktu untuk Tuhan. Amin. Dia yang memberi waktu kepada kita sehingga kita masih ada sampai hari ini. Masa kita tidak mau memberikan waktu? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali. Saya percaya mungkin sudah berkali-kali Bapak Ibu dengar kebenaran firman Tuhan ini. Tapi mari kita bangkitkan semangat kita. Berikan waktu untuk Tuhan. Jangan sempat kita tidak ada waktu membaca Alkitab. Tidak ada waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Tidak ada waktu untuk berdoa syafaat. Tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Jangan. Kalau hari ini kita ada semua karena Tuhan masih berikan waktu. Makanya dia berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada. Nggak mungkin nggak ada waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita buka satu kitab. Kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima. Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini. Kolose pasal ayat kelima dikatakan begini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Orang-orang luar, saya percaya orang luar sini maksudnya adalah orang-orang yang tidak mau datang sama Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Artinya jangan habiskan waktu kita di luar sana. Berikan waktu bersekutu dengan Tuhan. Berikan waktu beribadah kepada Tuhan. Merenungkan kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, yang sudah lama tidak beribadah, ayo beribadahlah kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan kita tidak tahu. Tapi saya percaya kalau kita bersekutu dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi kita pasti akan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Dan tidak ada siapapun di antara kita yang memiliki waktu yang lebih. Semuanya kita sama. Dan firman Tuhan mengajar kita, mengingat kita kembali, pergunakan waktu yang ada. Jangan buang-buang waktu. Jangan sia-siakan waktu kita. Kalau ada waktu bersekutu, bahkan harus diadakan waktu dengan Tuhan. Karena dia adalah sumber waktu kita itu. Ayat 17 saudara dikatakan begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, diulangi lagi. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh. Usahakanlah berarti gak segampang yang kita pikirkan dan ucapkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Saya yakin dan percaya walaupun tidak sempurna,
Walaupun tidak terlalu dalam kita mengerti kehendak Tuhan, waktu kita memberikan waktu kepada Tuhan, waktu kita tidak menyanyiakan waktu kita memberikan waktu untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan ya, berfellowship dengan teman-teman seberapa yang bisa, saya percaya kita akan mulai tahu, mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita masing-masing. Bukan 100% kita tahu, tapi minimal kita tahu apa itu kehendak Tuhan. Ada banyak sekali kalau kita mau belajar tentang kehendak Tuhan, banyak sekali. Salah satu Tuhan Yesus bilang begini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Saya percaya kata belas kasihan itu adalah berbicara soal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu mengasihi sesama kalau kita tidak terlebih dahulu mengasihi Tuhan. Karena kasih itu berasal dari Tuhan. Itu kehendak Tuhan, memiliki kasih. Apalagi kehendak Tuhan hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Apalagi kehendak Tuhan hidup dalam perdamaian satu dengan yang lain. Apalagi hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada pasangan kita, hidup dalam gairah di dalam Tuhan. Itu adalah kehendak Allah. Apalagi kehendak Tuhan hidup dalam kebenaran firman, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, itu kehendak Allah. Makanya dikatakan di sini, dan sebab itu janganlah kamu bodoh. Tadi saya sudah bahas bahwa orang yang bodoh tidak tahu apa-apa, bahkan tidak mau tahu tentang apa-apa, terlebih tentang Tuhan. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Coba mari kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat 15. Dikatakan begini, 1 Petrus pasal 2 ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Saya percaya berbuat baik sini bukan sekedar berbuat baik, berbuat benar. Waktu kita menjadi terang dan garam Tuhan, waktu kita menjadi teladan, menjadi contoh yang baik, itu akan membungkamkan kepicikan orang-orang, apa katanya? Kepicikan orang-orang yang bodoh. Saya yakin yang bodoh di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan itu bukan orang yang tidak berpendidikan. Yang bodoh dalam Tuhan itu adalah orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, orang yang tidak menghargai, menghormati Tuhan. Itulah orang yang bodoh, orang yang berbuat dosa, orang yang hatinya cenderung berbuat dosa. Itulah yang bodoh di mata Allah. Bukan orang yang tidak punya pendidikan, bukan orang yang tidak sekolah tinggi-tinggi, bukan. Tapi orang yang bodoh di mata Tuhan adalah orang yang tidak mau tahu dengan Tuhan, orang yang tidak mau bersyukur, orang yang tidak percaya kepada Allah yang pencipta langit dan bumi, orang yang melawan Tuhan, yang berontak kepada Tuhan, orang yang melakukan apa yang dilarang Tuhan, itulah yang bodoh. Makanya Tuhan berkata di sini, dan janganlah kamu sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18 saudara, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa disejajarkan sini mabuk dengan anggur dan penuh roh? Orang kalau mabuk saudara, dikendalikan, artinya dia dikuasai oleh yang membuat dia mabuk. Dikendalikan dia, dibawa dia, diarahkan dia, sampai dia tidak sadar kalau mabuk oleh anggur. Artinya begini, jangan sempat kita saudara dikuasai oleh hal-hal yang bukan dari Tuhan, hal-hal duniawi, hal kedagingan manusia lama kita. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh roh. Anggur yang memabukkan itu artinya bahwa kita harus punya penguasaan diri dan pengendalian diri. Jangan sempat kita hanyut terbawa arus oleh situasi keadaan dunia ini. Alkitab mencatat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena dunia ini sedang lenyap kepada kebinasaan. Kita dilarang keras oleh Tuhan untuk serupa dengan dunia ini. Kita boleh tinggal sama di dunia yang sama dengan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Baju kita boleh sama, ya maksudnya sama-sama sopan, sama-sama warna hitam atau warna merah.
Makanan kita boleh mungkin sama, tetapi gaya hidup anak-anak Tuhan tidak bisa sama dengan orang-orang dunia. Karena dunia tidak pernah sama dengan rohani. Tuhan berkata jangan kita menjadi orang yang duniawi, tapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh roh. Apa artinya penuh roh? Dikuasai oleh roh Allah. Saudara, mungkin tidak sempurna, memang tidak sempurna karena cuma Yesus sempurna. Tapi kita mau belajar. Mari kita menyerahkan hati kita setiap hari kepada pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu tadi saya sampaikan kepada kita, berikan waktu dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Allah, oleh Roh Tuhan atau Roh Kudus, kalau kita tidak memiliki waktu dengan Tuhan. Orang yang mabuk aja, yang mau mabuk-mabukan aja, dia punya waktu dengan yang membuat dia mabuk itu. Dia minum, dia pergi ke tempat minum-minuman keras gitu ya kan, dan sebagainya yang memabukkan, atau yang pergi ke hal-hal yang dosa, dia pergi, dia ada usaha ke sana, ada waktu dia berikan ke sana, sehingga dia terjerat di sana, dikuasai, dikendalikan dia. Demikian juga kita, bagaimana supaya kita bisa hidup dipenuhi oleh roh Allah, Roh Kudus. Tidak ada jalan lain, bersekutu dengan Dia, berkomunikasi dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Dengar baik-baik, tidak sempurna, tetapi kita bisa dipenuhi oleh roh Allah. Maka dikatakan, tetapi hendaklah kamu penuh oleh roh, artinya dikendalikan roh Allah, dikuasai Roh Kudus, dituntun, dipimpin oleh Tuhan hidup kita, saudara. Saudara, saya percaya waktu kita memberikan waktu kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan memiliki yang namanya tidur rohani kita. Tidak ada, apalagi mati. Kerohanian yang tidur itu lama-lama akan menjadi mati rohani. Makanya dia sebagai anak Tuhan ada banyak. Ya, kita tidak tahu siapa dan di mana. Ada anak-anak Tuhan yang sudah mati rohaninya, saudara. Siapa itu yang mati rohaninya? Siapa itu yang tidur rohaninya? Yang mati rohaninya adalah dia tidak datang sama Tuhan pun dia sudah tidak merasa apa-apa. Namanya mati. Bahkan dia buat dosa pun dia tidak merasa berdosa. Dia merasa sanggup hidup tanpa Tuhan, sehingga dia tidak mencari Tuhan. Dia merasa dia bisa hidup tanpa pertolongan anugerah Tuhan, sehingga dia tidak mau tahu dengan Tuhan. Dia tidak mau tahu dengan arahan perintah-perintah Tuhan. Dia tidak mau tahu dengan Alkitab, sehingga dia tidak baca, saudara. Sangat menyedihkan sekali. Semakin hari-hari ini tidak akan semakin baik kata Alkitab, akan semakin jahat, saudara. Bukan harinya yang jahat, tapi orang-orangnya. Itulah orang yang mati rohani. Makanya Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh roh. Kalau kita penuh roh, saya percaya kerohanian kita jangankan mati, tidur pun tidak, tetapi selalu bangkit dan bertindak. Seterusnya ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyi rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, coba saudara perhatikan, adakah orang yang berkata-kata selalu kata-katanya membangun, positif, menyenangkan, memberkati, kalau mereka itu tidak penuh roh? Sulit, jarang sekali. Saya jarang lihat. Kita tidak akan mampu berbicara benar. Kita tidak akan mampu berbicara membangun, memberkati, apalagi memuji orang, kalau kita tidak dipenuhi oleh roh Allah. Kita gak bisa berbuat benar, berbuat baik kalau kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Makanya tadi kata hendaklah kamu penuh roh. Penuh roh ini termasuk kita penuh dengan firman Allah. Makanya kita harus ada waktu dengan Tuhan. Kita harus memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan siang dan malam. Seperti kita Mazmur 1 berkata, renungkan firman-Ku siang dan malam. Amin. Kita harus ada waktu untuk memuji-muji Tuhan, supaya kita juga bisa mengeluarkan perkataan pujian kepada sesama kita. Orang kalau jarang memuji Tuhan, bukan menghakimi ya, kebanyakan seseorang itu kalau jarang memuji Tuhan,
Itu dia sulit memuji teman-temannya. Memuji orang itu sulit sekali buat dia. Kayaknya tabu banget gitu. Emang siapa dia kok dipuji gitu ya. Makanya dari perkataan kita akan kelihatan apa dan siapa di dalam kita, saudara. Dari perkataan-perkataan kita sehari-hari akan kelihatan siapa di dalam kita. Firman atau yang lain. Roh Tuhankah yang di dalam kita atau yang lain. Kata firman Tuhan. Karena Yesus bilang begini, apa yang keluar dari mulutmu itu keluar dari hatimu. Karena hati itu perbendaharaan kata kita. Nah kalau firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan ada di hati kita, maka itu akan keluar dari mulut kita. Puji Tuhan. Amin. Dikatakan di sana berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Kenapa? Karena perkataan kita, Alkitab mencatat, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Perkataan kita bisa mengutuk, bisa memberkati. Bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa melukai hati Tuhan. Perkataan kita bisa melukai hati orang lain dan bisa menyembuhkan hati orang-orang. Tapi Tuhan berfirman hari ini, firman Tuhan berkata hari ini mengarahkan kita, menasihati kita supaya kita berkata-kata seorang dengan yang lain dengan mazmur. Bermazmur itu saudara nggak marah, namanya bermazmur ya. Saudara tahu lah apa bermazmur ya. Berkata-kata dengan manis, dengan pujian, nah dengan lirik yang enak, itu bermazmur. Apalagi dengan kidung puji-pujian nyanyian rohani. Artinya kita harus bicara, kita harus rohani, bukan rohana. Bukan duniawi perkataan kita, tapi rohani. Amin. Makanya kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Jangan buang-buang waktu. Amin saudara. Seterusnya ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukurlah. Saudara, memang gak gampang mengucap syukur kalau keadaan kita lagi sulit. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita diharuskan dan diwajibkan. Kenapa? Karena ada sukacita dalam ucapan syukur. Ada kemenangan, ada berkat, bahkan ada mujizat. Maka kita nyanyi, ada mujizat dalam bersyukur. Amin. Jadi daripada kita mengeluh, lebih bagus kita bersyukur. Tidak gampang, tapi mari kita disiplin diri kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur dalam segala hal? Sekali lagi kembali ke Alkitab. Karena firman Tuhan adalah sumber segala yang terbaik buat saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita setia membaca firman Tuhan, kita akan kuat menjalani hari-hari kita. Bukan berarti kalau kita setia baca firman, setia berdoa, bersekutu dengan Tuhan, memberikan waktu kepada Tuhan, bukan berarti semua masalah kita selesai, tidak. Bahkan bisa jadi semakin banyak masalah kita. Tetapi yang menjadi kebanggaan kita, kalau kita melekat dengan Tuhan, ada waktu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tidak mati rohani, tidak tidur rohani, saudara. Sesulit apapun, persoalan apapun kita dapat atasi bersama dengan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita bisa tanggung segala perkara di dalam Yesus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan dan ke depannya. Tetapi mari kita mengarahkan hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita lebih mencari Tuhan. Mari kita lebih mengandalkan Tuhan. Kita tidak tahu, hari-hari ini tidak ada yang pasti. Cuma Yesus yang pasti dan mutlak, saudara. Yang lain tidak ada yang pasti. Sekali lagi, kalau hari ini kita ada, bahkan kita sangat bangga bersyukur kita masih bisa beribadah, menyembah Tuhan, mendengar firman Sang Pencipta itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ayat yang terakhir, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkan dirimu satu dengan yang lain. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, firman ini mengajak kita untuk kita tetap saling menghargai. Saling menghargai satu dengan yang lain sebagai ahli-ahli waris kerajaan surga. Saling menghormati satu dengan yang lain sebagai anak-anak Tuhan. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghakimi, bukan saling menuding, mempersalahkan, bukan saling mencemoohkan. Tetapi Tuhan berkata, rendah
dirimu satu dengan yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari saling merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah waktu orang dunia melihat kita, mereka melihat Kristus. Karena kita ada kedamaian satu dengan yang lain. Ada kasih dan saling mengasihi, ada kepedulian satu dengan yang lain. Ada saling menghormati dan saling menghargai. Saling menopang sebagai anak-anak Tuhan. Itu maksudnya, yang saya maksudkan begitu. Yang saya pahami dari ayat ini adalah saling mendorong supaya sama-sama maju dan meningkat di dalam Tuhan. Saling mengingatkan, saling menegur dengan kasih. Saling mengasihi sebagai anak Tuhan. Saling mengampuni. Itu yang saya pahami. Ayat 21 dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hanya orang-orang yang rendah hati yang akan mampu saling menopang satu dengan yang lain. Kalau orang yang tinggi hati, dia gak akan mau. Amin. Mari lebih lagi kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita mau terus belajar. Kalau kita jatuh, kita bangkit dan bangun lagi. Karena kita berkata, kita tidak pernah jatuh tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang saya dan saudara. Amin. Mari kita bersyukur. Kita tunjukkan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat kesetiaan, ketaatan kita. Lewat apalagi saudara, lewat persekutuan kita, komitmen kita dengan Tuhan. Hari ini saya berdoa dan tentunya pasti harapan Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diubahkan lebih lagi, kita dibaharui semangat gairah kita. Yang sudah lama tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak ada waktu yang terlambat. Mari bangkitkan dirimu. Alkitab tadi berkata, bangunlah kamu yang tidur, bangkitlah kamu yang mati. Kita belum mati secara fisik, tetapi bisa saja kita mati secara rohani. Dan ingat, kalau kita mati secara rohani, maka kita akan tidak bergerak. Kita tidak bisa lagi merasakan ada Tuhan atau tidak. Kita tidak bisa lagi merasakan ini dosa atau tidak. Kita tidak bisa lagi merasakan ini benar atau tidak. Itu mati rohani. Tapi mari bangkit, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan ada di antara kita. Kalau kita masih hidup hari ini, itu semua karena Tuhan masih menunggu kita untuk makin hari kita makin berubah, makin hari kita makin dibaharui, makin hari kita makin serupa segambar dengan Kristus. Amin saudara. Mungkin tidak panjang-panjang saya menyampaikan firman Tuhan. Demikian saja saya sampaikan. Saya berdoa kiranya lewat firman Tuhan yang sangat simpel ini boleh memberkati kita semuanya, mengubahkan, membaharui kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari sebelum kita tutup, kita mau mengadakan perjamuan kudus hari ini untuk mengenang, mengingat kembali pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan hati saudara, siapkan roti dan anggur yang ada di hadapan saudara. Mari kita arahkan hati kita waktu yang singkat di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan segala kebaikan Tuhan. Kita ingat kembali dengan penuh hormat pengorbanan Yesus kita yang begitu dahsyat untuk mengampuni segala dosa dan kejahatan kita, mengangkat segala sakit penyakit kita. Dia rela mati di atas kayu salib supaya kita menerima kehidupan di dalam Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, dengan penuh hormat kita akan menerima perjamuan Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengambil roti dan anggur yang ada di hadapan kita, mari minta Tuhan selidiki hati kita. Maka lewat kebenaran firman Tuhan tadi, kalau Tuhan ingatkan ada pelanggaran, ada pemberontakan, ada ketidaksetiaan kepada Tuhan, bahkan ada dosa, biarlah di hari perjamuan kudus ini
Kita minta belas kasihan pengampunan Tuhan, sehingga kita boleh menerima anugerah Tuhan lebih lagi atas hidup kita. Ora basyikara la basyan. Saya berikan waktu kepada kita 1 menit untuk kita berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus, tilik dan selidiki hati kami ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu, semuanya transparan. Kau mengenal kami, Kau melihat kami siang dan malam dimanapun kami berada, dan apa yang kami lakukan, kami perbuat, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, dan apa yang kami ucapkan. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya Engkau lihat dan Kau tahu. Oleh karena itu Allah Roh Kudus, kami mohon anugerah belas kasihan. Ampuni kami Bapa, belas kasihani kami atas segala dosa, pelanggaran, kejahatan kami yang mungkin orang lain tidak lihat tapi Engkau lihat. Ampuni kami Tuhan, mungkin kami ada yang tidak setia, bahkan sudah jauh dari hadirat-Mu. Ampuni kami atas segala kelalaian, kebodohan kami, kedegilan, pemberontakan, keduniawian, kedagingan manusia lama kami Tuhan. Kekerasan hati kami, bahkan ketidakpercayaan kami akan Engkau. Kami juga minta ampun kalau kami sudah meremehkan Tuhan. Kami minta ampun kalau kami merasa selama ini kami tidak butuh Tuhan, sehingga kami tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami perlu Engkau lebih daripada segala sesuatu Tuhan Yesus. Ampuni kami atas kebutaan kami, kenajisan kami mungkin, percabulan kami mungkin, kebohongan, dusta-dusta kami. Manusia mungkin boleh kami bohongi, tapi Tuhan tidak pernah bisa kami bohongi. Biarlah di hari yang kudus ini, di hari yang mulia ini, Bapa turun kembali anugerah-Mu. Dimanapun umat-Mu berada, selidiki telinga hati mereka. Turunlah belas kasihan pengampunan-Mu atas setiap kami sebelum kami memakan roti dan minum anggur yang kami terima sebagai tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau curahkan, yang sudah Kau korbankan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Tahirkan kami Tuhan Yesus, basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Kami mengaku Bapa, sering sekali kami jauh dari hadirat-Mu dan perkenalan-Mu. Sering sekali kami jauh daripada kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, basuh kami dengan kuasa darah-Mu, dan ubahkan, baharui kami di dalam Engkau. Sebab kami percaya Engkau Bapa kami yang baik. Firman berkata, jikalau kami mengakui dosa kami di hadapan-Mu, 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Engkau Allah yang setia mengampuni segala kejahatan kami. Dan kami mau terima pengampunan-Mu hari ini juga dengan sempurna lewat darah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara yang kekasih, mari sambil kita mengambil roti dan anggur, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan, telah kulihat. Haleluya. Dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang bersyukur, kita angkat pujiannya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah
dosaku terlalu besar, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Saudara, ini berkati oleh Tuhan dengan penuh hormat. Mari kita angkat roti di tangan kita, melebihi kepala kita dengan pengucapan syukur. Sebelum kita makan, kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar. Engkau melihat ada roti di tangan kami yang kami terima sebagai tubuh Kristus Yesus Tuhan kami yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib di hutan Allah. Sebelum kami menikmati dan memakannya, Tuhan, kuduskan, berkati roti ini, sehingga setiap kami yang memakannya dengan iman percaya kami kepada pengorbanan Kristus, yang lemah akan dikuatkan hari ini, yang jatuh akan Kau angkat, yang berdosa Kau ampuni, yang jauh Kau bawa kembali. Kami menerima kekuatan yang berasal daripada Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat pengorbanan. Kami memuji menyembah. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya sama-sama kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita dengan penuh hormat kepada Tuhan. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus yang mulia. Kami mengenang kembali Tuhan pengorbanan-Mu, cinta kasih-Mu yang besar. Mengingat kembali dan kami memuji menyembah-Mu, kami sangat bersyukur. Engkau rela mati di atas kayu salib supaya kami yang seharusnya mati menerima kehidupan dalam Engkau. Engkau rela disiksa supaya kami dibebaskan, dimerdekakan Tuhan. Engkau rela disakiti, dilukai, diludahi Tuhan supaya kami disembuhkan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus Tuhan kami. Kuduskan, berkati anggur ini, sehingga setiap kami yang meminumnya Tuhan, yang terikat terbelenggu dibebaskan hari ini. Yang jatuh dalam dosa bangkit Tuhan, yang tidur rohaninya bangun Tuhan, yang mati rohaninya bangkit dari kematian rohaninya Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bersusah hati Kau hiburkan, yang miskin Kau perkaya, yang buta rohani Kau celikkan Tuhan Yesus, yang lumpuh rohaninya Kau bangkitkan dan berjalan, bergerak bersama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kuduskan, berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami bersyukur, kami berdoa. Mari sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Setiap pribadi mari bersyukur kepada Tuhan. Mari ingat segala kebaikannya, pengorbanannya. Naikkan ucapan syukurmu, penyembahanmu. Shikaralabashandaralabasande.
Oh, kami bersyukur Bapa, Engkau baik. Sangat amat baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala pengorbanan-Mu. Kau menyerahkan nyawa-Mu, Kau mati supaya kami hidup Tuhan. Oh, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau membebaskan, memerdekakan kami. Kau menyembuhkan kami. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau layak Tuhan. Terlalu besar Tuhan kasih-Mu bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk menghargai, menghormati pengorbanan-Mu, yaitu dengan tetap setia kepadamu, memberikan waktu kami bersekutu denganmu, memberikan waktu kami memuji menyembah-Mu, bahkan beribadah kepadamu, bahkan melayani Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, kami terima anugerah-Mu hari ini. Kami terima kasih karunia-Mu lebih lagi mengalir atas hidup kami. Kami terima kesembuhan ilahi, kelepasan, kemerdekaan hari ini di dalam Yesus. Shikaralaba shandaralaba. Mari kita angkat pujian tadi, kita katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh terlalu besar kasih-Mu bagi kami, tidak ada tandingannya. Kami bersyukur, kami memuji menyembah-Mu. Terima kasih Bapa buat waktu yang sudah Kau berikan. Terima kasih buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, terkhusus di Bandar Sanoi Mentari Kuala Lumpur Malaysia. Hamba-Mu selesai berbicara tapi Roh Kudus tidak selesai. Berkati umat-Mu dimanapun mereka yang mendengar firman Tuhan ini. Hamba berdoa, yang lemah Kau sudah kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat terbelenggu Kau bebaskan, yang jatuh Kau angkat, yang tidur rohaninya Kau bangunkan, yang mati Kau bangkitkan di dalam nama Yesus. Terpuji termulia nama-Mu. Hamba serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah kasih karunia-Mu terus mengalir melimpah hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur semua kita yang diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan bagi kita semua saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.